Lebih susah ngurus daerah apa ngurus bola kira-kira Pak? Karena saya lihat orang ngurus bola juga susah bener Pak. Kalau Bapak melihat Tensinya berbeda. nah, tensinya. gimana itu Pak? Kayaknya mendingan ngurus daerah. Ngurus daerah kan bener kan? Membangun industri olahraga tidak melulu soal kemauan, butuh segenap daya upaya, semangat kolaboratif yang berpadu dengan bakat-bakat terbaik melalui sistem pengelolaan yang baik pula. Hadir di Potsi kali ini, dua sosok yang membangun sepak bola tanpa pernah lelah, tanpa penuh drama, segenapnya diberikan untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Yang pertama, saya dengan bangga ini, ada tamu kita spesial sekali, Pak Ahmed Zaki, selaku Bupati Tangerang. Ya, assalamualaikum. Halo. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik Pak ya, ketahuan suka olahraga ini ya. Dilihat dari auranya ya. Sementara yang satu lagi dulunya suka olahraga ya. Sekarang saya nggak tahu suka olahraga apa enggak, tapi warisannya untuk Kota Tangerang diingat terus ya. Iya. Ada Firman Utina. Oke, selamat siang Bang Valen. Gimana suka olahraga? Alhamdulillah kami di Masih lah kabupaten ya. masih membangun industri olahraga terus Bang Valen. iya. Nanti main-main ya ke sana ya. Oh, Nah. saya kan cuma tetangga. Oh, gitu. Saya yang di sebelah sininya. Oh iya. Sebelah iya, situnya iya. di mana? Saya yang di selatannya Pak. Oh, maksudnya di selatan. Tapi ini Siap. menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Bolehkah kita lepas masker terlebih dahulu ya Pak ya? Boleh. Firman ya, karena kita sudah menjalankan protokol kesehatan. Pak, ini kalau mau Oke. bertanya sama Bapak terlebih dahulu, ini bicara tentang saya research gitu sebagai host yang baik, katanya kan harus research Pak. Ya. Research Bapak tuh nggak jauh dari menjabat sebagai pengurus olahraga, Ya. kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur olahraga, Ya. ada penghargaan yang pernah diberikan dan juga peduli olahraga. Ini ceritanya emang beneran suka olahraga sebagai pribadinya dulu atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang dari kecil saya sudah suka olahraga dan kebetulan diberikan waktu dan peluang dari orang tua untuk ikut berbagai macam les olahraga. Ya. Mulai dari bulu tangkis, berenang waktu SD, kemudian masuk ke SMP main voli, Oke. juga main basket, terus di SMA selain main basket, main bola, main softball juga. Jadi memang olahraga itu bagian daripada hidup saya lah ya. Macam-macam olahraga yang saya lakukan. Nah, kenapa? Ternyata dalam olahraga itu saya melihat anak-anak kita ini harus wajib berolahraga. Selain badannya sehat, fisiknya kuat gitu ya, mentalnya juga terdidik. Dan yang saya yakini kalau sudah mental fisiknya kuat, pasti lebih produktif daripada anak-anak yang tidak berolahraga. Nah ya, selain badannya kuat, tentu saja mereka punya banyak motivasi, apalagi kalau olahraga kelompok yang membutuhkan kerjasama, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi. Itu pasti akan berbeda dengan anak-anak yang tidak berolahraga. Nah jadi sekali lagi olahraga itu benar-benar sangat penting. Dan dengan itulah saya kemudian mencoba membangun Kabupaten Tangerang ini sarana prasarana fasilitas olahraga sampai ke tingkat kecamatan. Jadi di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tangerang itu tersedia stadion mini sepak bola. Di tiap kecamatan. Di setiap kecamatan, dari 29 ada 28 yang sudah ada. Tinggal satu yang insya Allah tahun ini mulai dibangun. Kemudian ada beberapa kecamatan juga yang sudah punya gor mini kecamatan. Nah ini adalah sarana prasarana untuk membangun olahraga dari usia dini. Di mana penyelenggaraan kompetisi, kejuaraan di tingkat-tingkat usia dini di Kabupaten Tangerang itu sangat marak sekali. Dan alhamdulillah generasi-generasi muda kita ini banyak melakukan olahraga di Tangerang. Apa aja ada olahraganya. Nah ini menarik ya, kalau ternyata pemimpinnya juga peduli, bukan cuman pengen prestasinya tapi juga infrastrukturnya harus diberikan terlebih dahulu, difasilitasi terlebih dahulu. Tapi katanya Firman punya cerita bahkan jauh sebelum itu ya. Katanya udah pernah
ada kisah ini waktu. Ini kisahnya mau dari awal apa dari tengah-tengah ini? Panjang juga. Tapi bahwa Pak Ahmad Zaki memang udah di bidang olahraga gitu. Oke. Oke Bang Valen, Ya. terima kasih izin Pak. Ya. Ini selaku kakak bahkan manajer kami waktu di Persita dulu. Tahun 2 saya merantau tahun 2002 ya. Sorry 2001 dan kami champion Asia runner up Persita di tahun 2002. 2002. Dan bersama juga manajer kami Pak Zaki pada saat itu. 20 tahun lalu. Betul. Iya. Jadi ceritanya saya dari Manado dulu. Iya. Diutus tim talent scouting dari Persita Tangerang. Waktu itu masih Pak Ismet sebagai Ya, orang tua kami Ya. di Persita Tangerang dan akhirnya saya datanglah merantau ke Tangerang. Saya numpang hidup dan difasilitasi oleh Kabupaten Tangerang, terutama Persita Tangerang 4 tahun. Oke. Saya belajar hidup dari situ, dari orang yang seberang, yang tidak tahu apa-apa, yang bisa mengenal hidup. Arti dari sepak bola sosialisasi adalah ya kita harus mengikuti apa yang ada di Kabupaten Tangerang pada saat itu. Dan Pak Zaki kalau Bang Valen tanya sudah lama berkecimpung di sepak bola atau olahraga. Ya beliau memang darah kalau di garis sobek itu ya. Bukan merah ungu tapi Viola ya. viola. Jadi Pak Zaki ini udah kalau olahraga konsisten untuk membangun bukan hanya sekedar kepelatihannya atau pemain-pemainnya, terutama difasilitasi oleh infrastruktur yang ada. Dan kita lihat sepak bola Tangerang makin baju, banyak juga kegiatan-kegiatan di grassroots yang dibuat oleh Pak Bupati. Bisa aja. Bukan poin, tapi Poin ya. saya Karena lagi bikin sekolah sepak bola ya. kan karena saya itu anggota ASKAP, saya exco ASKAP. Jadi di tahu. situ. Iya, Dia saya paham bidang sekali pembinaan. perkembangan bola di bidang Tangerang. pembinaan gitu. Jadi ceritanya 2002 tuh udah duetnya malah itu ya. Iya. Firman sama Ada Ilham, Ada Ilham, ada ada Zainal Arif dulu kan. Iya betul. Baru kemarin saya ke Samarinda tuh sama Zainal Arif. Sama Ya. Zainal Arif sama Ilham kan? juga. Saya nggak diajak. Oh iya. Karena kan itu kandang Anda. Oh iya. Gimana Siap, sih? siap. Oh tapi aja berarti udah lama ya. Iya. Dan akhirnya setelah itu pun diteruskan terus ya Pak ya. Dan sekarang kan saya juga baca tadi ada 29 sisa 1 ya. Untuk stadion mini itu bahkan juga mengajak masyarakat yang mau bersepeda ke Tangerang, kemarin juga mempromosikan olahraga baru dan lain sebagainya karena memang dari dasarnya suka olahraga. Tapi bicara tentang kalau memang kita maju olahraga menurut Pak Zaki sendiri, apakah ada lebih dari sekedar hubungannya dengan kesehatan dan mental itu sendiri, maksud saya untuk daerah tersebut kalau kita majukan olahraga? Nah, sekarang ini kita mencoba membangun sport entertainment di Tangerang. Ya, setelah kita lihat apalagi pada saat pandemi kemarin. Ternyata tiba-tiba sepeda itu menjadi sesuatu yang booming ya. Di sini ini ada potensi pengembangan daerah untuk kemudian mendukung sport entertainment itu. Maka dari itu seperti Firman buat lapangan sepak bola, akademi sepak bola, kita berikan fasilitas semua. Kita permudah semuanya dan nanti ke depannya toh tempat-tempatnya Firman, tempat-tempatnya stadion mini sepak bola, event sport center kita itu akan menjadi tujuan olahraga dan turisme juga. Ya, misalkan nanti ke depan itu sport center kita ini didesain bukan saja ada stadion bola, running track, kemudian ada gor indoor dan beberapa lapangan softball dan baseball termasuk beberapa lapangan basket dan volleyball yang di outdoor. Tapi juga nanti ada kafetaria, ada klinik olahraga, ada merchandise shop. Jadi nanti orang datang ke situ itu bukan cuma sekedar olahraga tapi juga bisa menjadi tempat destinasi wisata. Kemarin kan saya baru bikin acara sama Vincent tuh Pak, main bulu tangkis. Nah karena itu kan ramai sekali. Ya. Rencana saya juga ada rencana sama tim nih mau bikin pekan olahraga selebritis nasional nih Pak. Tempat masih susah nih Pak kayaknya apa. Jadi curhat sekalian curhat ini dia kita. Ini mau diizinkan. Apakah bisa disupport di tempatnya Pak? Tinggal tanya tanggal berapa mau bikin. Asik. Terus olahraganya apa aja yang mau bikin. Siapa kalau gitu?
Akhirnya dapat tempat. Soalnya memang kadang-kadang kita semangat olahraganya ada, kadang infrastrukturnya Pak. Iya, Ya kan, jadi dengar di Kabupaten Tangerang bisa seperti itu ya happy banget gitu. Kita bisa kolaborasi dengan para pengembang-pengembang perumahan, Nah, kota-kota satelit di Tangerang. Jadi seperti misalkan mau bikin kejuaraan renang, itu kolam renang standar Olimpiade banyak sekali di Kabupaten Kabupaten Tangerang. Tangerang. Iya, hanya memang kita harus berbicara dan juga mengajak para pengembang yang pemilik kolam renang ini untuk ikut membantu perkembangan ataupun penyelenggaraan kejuaraan itu. Sebentar lagi kita juga akan menjadi, sedang lagi dipropos, tuan rumah kejuaraan wushu internasional. Nah ini nanti lokasinya ada di ICE BSD. Oke. Dan itu akan menjadi kejuaraan wushu internasional yang pertama di Indonesia, ya, yang kelasnya dunia World Cup. Begitu juga dengan beberapa kejuaraan baik itu nasional ataupun regional. Jadi memang kita akan support semuanya. Jadi bukan hanya semata-mata membangun generasi muda gaya hidup berolahraga, tapi ke depan itu olahraga juga bisa menjadi pusat trigger ekonomi. Di mana Valen bisa lihat, ini ada satu tempat yang tadinya sepi, nggak ada apa-apa, rukonya susah jualan, tiba-tiba gara-gara sepeda jadi rame banget. Jadi rame Dan banget. kafe itu, kafe tali menjamur di mana-mana. Iya. Dan hidup, gitu ya. Dan itu akhirnya kan membuka mata kita bahwa oh ternyata efek domino dari olahraga ini banyak. Dan UMKM yang akan mendapatkan peluang. Jadi sama kayak saya sering ngomong kalau di Liga 1 juga Pak ya, jadi bukan semata-mata sepak bolanya, tapi Ya. pedagang di sana, Ya. juga pihak-pihak lain secara ekonomi, kerakyatan terbantu. Nah ini yang kayaknya juga dilakukan oleh Firman nih Pak. Ya. Buka SSB untung Man, Gimana? buka SSB untung ya. Lebih ke mengajak anak-anak supaya lebih paham tentang arti sosialisasi aja. Gimana golnya Firman? Oke. Sekarang apa FU15 ya namanya? Ya, sekarang Gemilang FU15. Gemilang FU15. Ya, terdaftar di kabupaten. Terdaftar di itu tolong di garis bawah Di garis bawah ya. Terdaftar di Kabupaten Tangerang. Latihannya di Jadi, mana latihannya? Kami di Askap di Gemilang, samping Di- persis kantor kecamatan. Waduh. Nanti sekali-sekali main sana ya. Oh saya sih kan nggak diundang, baru diundang sekarang. Sekarang Iya. berapa murid ada berapa? Murid ada sekitar 150. 150. Nah, 150. Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri tahu nggak perkembangan SSB di sana? Perkembangan ada, kalau kemarin di catatan itu naik lagi ya, Iya. Pak ya. Ada sekitar Dari 66 sekarang hampir 66, menjadi hampir 80 sekian. 89. SSB. Ya. SSB-nya aja di Iya, Kabupaten Tangerang. Di kabupaten. Kabupaten Dan Tangerang ada aja. beberapa tim yang sekarang mereka udah lebih masuk ke semi profesional Ya. Liga 3. Ada sekitar 3 tim yang mereka untuk belajar untuk jadi semi profesional. Tapi ingat, jangan mendahului Persita dulu. Agak sedikit di bawah gitu. Tapi dengan begitu lu yakin nggak? Gimana? Lu yakin nggak bahwa dari Kabupaten Tangerang juga akan bisa harusnya melahirkan Ini- pemain-pemain yang ini dong? Banyak. Nantinya, iya, Pak. Ini yang ini yang kami bahas dan jadi pekerjaan, jadi PR rumah kami di Askap sendiri, bahwa kami harus membangun talenta pemain muda yang terutama untuk tim nasional. Ya. Yang kedua untuk Kabupaten Tangerang, terutama untuk Persita itu sendiri. Ini yang kami lagi bahas di keanggotaan Exco untuk membangun sepak bola membibit, termasuk kami pelaku-pelaku, saya Ilham Jayakusuma, ada Bang Edi John, ada Bang Suganda, Uci Sanusi, mereka jadi bagian dari talent scouting. Karena di era itu era pemain-pemain yang mereka runner up di Liga Indonesia pada Golden saat Generation lah. iya, Golden Generation. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Dan ini tadi Pak Zaki juga udah bilang udah banyak juga Banyak. ya. Jadi Dari situ. setiap tahun itu Persita U21 itu memberikan pemain ke Persita senior itu minimal 4 sampai 5 orang pemain. Untuk sekarang ada beberapa yang memang kita coba bina, ya. Setelah itu mudah-mudahan jadi pemain intinya Persita, tim senior. Ya, ya. Dan sekarang mulai musim baru. Ya. Dan kemarin menang ya. Alhamdulillah. Menang lawan Persita. Kalau sekarang sejauh apa nih Pak supportnya ke Persita nih?
Kami Persita itu kan sudah menjadi klub profesional dari tahun 2009 Ya. dan sudah terlepas benar-benar dari APBD Kabupaten Tangerang. Oh, udah mandiri Jadi ya? memang dikelola secara mandiri, kemudian profesional di sana. Nah, seperti yang saya katakan bahwa Persita ini sekarang concernnya bukan saja kepada prestasi tapi juga pembinaan. Kemudian yang kedua infrastruktur. Ya. Mereka ini sekarang juga sudah mempersiapkan lahan yang mereka akan buat dan bangun stadion dan sarana prasarana fasilitas olahraga yang lain di lahan itu. Oh, berbeda dengan yang sekarang. Berbeda dengan yang sekarang. Yang sekarang ini kan memang kontrak jangka panjang, Betul. tapi asetnya adalah aset pemerintah daerah, Ya. kabupaten, ya, stadion, gor dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya mereka sedang membangun infrastruktur juga. Jadi ke depan itu Persita salah satu klub yang memang nanti punya stadion sendiri. Itu. Jadi stadionnya standar internasional, kalau nggak salah dari desainnya sekitar 30.000 tempat duduk, tertutup, ya versi kecilnya dari JIS lah, Asik. Jakarta International Iya, Stadium. iya. Jadi, nah perkembangan ini mudah-mudahan nanti bisa membuat Persita lebih profesional lagi mengelola sepak bola. Jadi dari proses pembinaan, pembibitan, infrastruktur, semua sudah komplit. Dan pemerintah daerah tentu saja akan memberikan dukungan, support kepada baik proses perizinannya seperti Firman nih, semua izinnya udah kita lengkapi dan kita benahi. Begitu juga dengan intervensi-intervensi pemerintah di program pembinaan Ya. maupun infrastruktur yang merupakan asetnya pemerintah daerah. Tapi kalau yang merupakan asetnya Persita sendiri atau klub-klub yang lain, kita akan bantu dari proses perizinan dan lain sebagainya. Jadi biar berkembang juga. Jangan salah loh, ada 2 lagi klub Liga 1 yang basisnya di Tangerang sekarang ini. Ya. Dewa United dan Rans. Iya. Gitu. Itu beda lagi tuh. Beda lagi, gennya beda. Masuk lagi tuh, temennya masuk. Jadi sportainment masuk tuh. Nah. Firman tapi di mana sekarang? Firman di pembinaan. Pembinaan. Dia jadi legendnya Persita ini. Legendnya Persita. Walaupun keliling dunia. Ya. Keliling klub gitu kan, pada akhirnya balik ke Tangerang. Oh gitu. Cuma saya dengar Pak, kalau nggak satu pasti Coach Bendol. Ya. Kedua katanya Pak Zaki. Kalau di antara salah satu itu bukan itu yang meminta katanya dia. Pikirnya lebih panjang Pak katanya. Betul ya Man ya? Betul. Betul. Kenapa cuma betul doang lu? Tapi ngomong-ngomong tadi infrastruktur pembinaan. Sekarang kan udah punya anak yang bakal jadi pemain bola. Udah jadi ya? Belum, Ya, baru maksudnya proses. akanlah jadi pemain bola juga. Mudah-mudahan insya Ya Allah. kan, selalu kita bicara prestasi dan pembinaan. Ya. Lalu prestasi sebagai bapak, sebagai pemain nasional udah. Tapi dalam kondisi infrastruktur yang dulu lo alamin sendiri lah. Seberapa penting sebenarnya ketika pemimpin di daerah seperti itu juga ya, di satu tempat memikirkan infrastruktur, terutama kalau misalnya sepak bola seperti itu. Lu bisa ceritakan. Iya, saya terutama gini ya Bang Valen, saya mengajukan ke Pemda untuk peminjaman lahan atau penyewaan ya, penyewaan kami untuk ke Pemda itu udah dari tahun 2012. 2018. Oh, 2018. Karena Bapak sangat sibuk jadi lupa pas begitu baca Firman Utina, kaget bangun di mana dia dan lain-lain kan gitu. Akhirnya saya dipanggil langsung ketemu Bapak. Masuk. Terus Masuk tuh barang. Terus akhirnya saya ditanya, disuruh sedikit presentasi lah. Akhirnya saya ingin membangun youth development yang berada di kabupaten. Tujuan dari youth development ini, satu, menghindar dari anak-anak hobinya di luar dari yang positif. negatif-negatif. Itu terutama. Yang kedua, kami ingin membangun youth development Persita dan kedepannya untuk klub-klub jika anak-anak didikan dari youth development kami ini bisa berguna untuk klub-klub yang ada di Indonesia. Toh nantinya mereka juga ada di tim nasional membawa nama daerah itu sendiri. Jadi prioritas kami untuk membangun youth development yang baik, yang terstruktur sehingga bisa menyuplai pemain-pemain kepada tim-tim profesional nanti. Tapi ngomong-ngomong, Man, sekarang public speaking lu bagus banget. Kan Bapak yang ngajarin kan dulu. Kan kemarin Bapak yang ngajarin. Saya kan lama sama Bapak kan. Sekarang lancar sekali, Pak.
Dulu lihat kamera grogi Pak. Grogi, panik. Sekarang terus Kemarin aja disuruh presentasi masih bingung-bingung ya. Tapi yang penting begini. Gimana, Pak? Jadi elemen masyarakat seperti Firman, pemerintah daerah tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Ya, harus ada elemen-elemen masyarakat, terutama para penggiat dan juga profesional yang memang bergerak di dunianya. Ya. Seperti misalkan Firman di dunia sepak bola. Ketika datang, kemudian presentasi, ya saya bilang ya sudah kita dukung. Tujuannya apa? Karena proses pembinaan, ya, di mana kita juga memang sedang giat-giatnya membuat sarana prasarana untuk pembinaan usia dini. Ya. Apapun itu, termasuk futsal ya. Bahkan ada olahraga-olahraga yang semi rekreasi seperti sepatu roda, kemudian ada skateboard gitu. Itu juga ada di kita. Sarananya ada velodrome sepatu roda, ada skatepark ya. Maupun baik pemerintah yang bangun ataupun swasta yang bangun. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya kita harus membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh elemen komponen masyarakat yang memang ingin ikut membantu. Ya. Apakah itu ada, dan harus ada bisnis bisnis cycle-nya. Betul. Dengan ada bisnis cycle, maka usahanya akan sustain, usahanya akan berlanjut. Dan mudah-mudahan akan menjadi besar. Ya. Efeknya apa? Pasti daerah yang dapat efek positifnya. Nah, Termasuk nanti promosi daerah juga kan. Benar-benar kadang-kadang kan itu Ya. susah itu karena tadi kan Pak Zaki bilang dibukakan pintunya, lu nggak diketuk soalnya. Kadang harus tunjukin dulu juga dong proposalnya apanya ya kan. Masa ujuk-ujuk langsung jadi. Tapi untuk menghindari isu selalu sepak bola Pak. Makanya tadi Bapak juga bilang ada cabang-cabang olahraga lain. Iya, Kalau Bapak sendiri melihat gimana? Bapak juga aktif di basket ya? Saya ketua basket Banten dari tahun berapa tuh? bukan Udah 3 aktif lagi, periode. tua. Dan sebelumnya ketua Perbasi Kabupaten Tangerang juga, pemain basket juga. Nah, basket Indonesia kemarin dapat emas lagi ya. Nah, ada pemain Arsep dari Kabupaten Tangerang loh. Oh, gitu? Nomor 24, Agassi. Oh. Nah, kan betapa kita ikut bangganya Nah, itu gitu dia kan. tuh. Nah, jadi memang bukan cuma sepak bola. Ya. Hampir semua olahraga di Kabupaten Tangerang kita berikan ruang dan kita support untuk perkembangannya. Maka dari itu mau nanya apa aja di Tangerang, insya Allah ada. Ya, mau sepedanya dari yang road bike di kita nggak perlu nutup jalan lama-lama terus saingan sama bis kota gitu, nggak perlu lah. Kalau di Tangerang ada banyak tempat. Kemudian ada mountain bike, Ya. trek, ada buat sepeda lipat, motor juga ada, olahraga otomotif juga kita siapkan. Bahkan sebelum Jakarta bikin sirkuit buat Formula E, Ya. kita udah 3 kali bikin balapan jalan raya di Tangerang. Udah duluan Pak ya? Udah duluan. Jadi- Sayang ada pandemi aja. Iya, kebayang. Makanya nggak berlanjut. Mudah-mudahan tahun ini akan ada lagi. Tapi kalau yang sudah-sudah, Ya. mungkin nggak semua, tapi ada beberapa tempat lain Pak. Bahkan setelah event besar tuh kan sepertinya secara bisnis plan-nya ataupun roadmap-nya, dipikirin. maintenance-nya Nah. Pak, itu setelah itunya gitu loh. Ya. Nah kalau Bapak ngeliat itu gimana? Kita bangun sport center itu hampir 4 tahun anggaran. Total sekitar 280 miliaran lah. Infrastruktur di sana. 280 itu dapat stadion sepak bola standar nasional ya, rumputnya internasional, FIFA 3 kalau nggak salah. Kemudian ada GOR semi indoor untuk multi event cabang olahraga. Kemudian di luarnya ada rock climbing, ada lapangan softball 2 dan lapangan latihan untuk sepak bola. Itu hanya segitu. Dan sekarang waktu saya buat itu juga planningnya ke depan bahwa ini harus dikelola, kita serahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga swasta. Iya. Kenapa? Agar pemerintah daerah tidak lagi terbebani oleh biaya pemeliharaan. Biaya-biaya lain yang harus kita jaga dan kita rawat aset itu agar tidak terbengkalai. Belajar pengalaman dari stadion-stadion maupun sport center yang ada di luar daerah yang akhirnya memakan anggaran yang cukup besar untuk pemeliharaannya. Nah, kami akhirnya mengambil keputusan bahwa sudah cukup, yang penting setelah terbangun kita serahkan atau kita berikan hak pengelolaannya kepada swasta untuk kemudian dikembangkan.
Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Sejauh ini begitu Pak ya? Ya, Jadi setelah ini dikelola oleh Ya. pihak ketiga Baik. dan mereka bisa mengelola, ada bisnis value-nya juga untuk Ada mereka business bisa value-nya juga. maintenance kan. ya, bahkan dari hasil pengelolaan itu kan Pemda tiap tahun dapat uang sewa. Benar. Jadi kita bukan lagi mengeluarkan APBD, tapi justru Malah- tiap tahun kita dapat PAD. malah dapat. Nah, PAD ini yang untuk bangun nanti infrastruktur yang lain. Tapi karena punya kisah kita pengen tahu dong. Ini biasanya viewers kita juga paling senang kisah-kisah begitu. Waktu 2002 apa yang paling diingat ketika Firman jadi pemain dan Pak Zaki jadi manajernya waktu Iya. itu? Ada nggak cerita? Pemain bola tuh punya banyak cerita yang membekas. Terutama kenapa saya bilang Pak Zaki sebagai orang tua kakak kami, Ilham, Jainal Arif. Kami kan anak-anak rantau datang. Tidak tahu apa-apa, kami hanya lulusan SMA pada saat itu. Zaman itu ya, kita nggak cerita zaman Om dulu ya, tapi zaman itu Oke. ya, para pengurus ya memang terdiri dari masih pegangan Banyak pejabat-pejabat. pejabat-pejabat. Pemda, Nah, hal yang paling kami rasakan dan saat sekarang ini kami tinggal rumah pun mereka lebih memberi jalan ke kami mau kuliah atau mau kerja. Oke. Itu tawaran pertama. Ya. Kalau masih muda kami ambil kuliah, kalau sekiranya kami pingin sekolah, maka kami pingin kerja, maka ikut aturan yang dibuat oleh disiapkan Pemda, di disiapkan. sana Pemda. Nah, setelah kami dapat kontrak, yang paling berkesan adalah ditanya sama bapaknya Pak Jaki dulu. Kontrak mau buat apa? Kalau mau beli motor, beli mobil dia nggak kasih. Oh. Sudah ada rumah? Belum Beli rumah. Ih. Panggil Pak Jaki dan teman-teman yang di Pemda untuk cari tempat untuk layak kami tinggal. Ih. Itu yang sangat berkesan. Ini bukan Poin ya, bukan ya, tapi memang Story apa? Ini kisah Benar. nyata. Kisah nyata. Kisah Tapi nyata. habis itu lu pindah Pindah di mana? klub. Macam-macam. 4 tahun. Yang penting dia dapat Bercanda, Pak, penghasilan. bercanda. Ya. Dulu Bang Palen. Saya harus cerita ini Iya, Bang iya, Palen. cerita. Biar masyarakat Klarifikasi. Persita Viola itu juga Iya, 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 iya. Ya Gimana, kan? gimana. Bang Palen. Ya. Pada saat orang tua kami Ya. sudah peralihan Ya. dari dipegangnya orang-orang Pemda sudah tidak bisa lagi Ya. pegang industri di Persita, maka dikasih ke PT profesional. Nah, sedangkan yang pengelola PT ini masih belum paham tentang sepak bola. Ibaratnya mereka masih belajar. Ada hal-hal yang miskomunikasi di situ yang akhirnya kami pesepak bola ini tidak ada pensiunnya, Ya. ya kan? Harus dipahami bahwa ini dunia profesional gitu. Itu aja. Kami tidak ada pensiun. Jadi pada saat kami dihargai dengan prestasi kami pergi sebentar, toh juga Pak Jaki langsung telepon, balik deh ke Tangerang kan gitu. Bisa aja kalau Pak Jaki sendiri ngelihat Firman gimana sih Pak? Jadi yang harus dipahami itu di sekarang ini kan kita sudah mulai beralih ke dunia profesional ya, terutama sepak bola setelah tidak boleh lagi dipergunakannya APBD. Betul. Setelah tidak lagi menggunakan dana APBD, perusahaan itu harus putar otak. Bagaimana menghidupi klub sepak bola ini. Nah, belum lagi kita juga dihadapi dengan permasalahan waktu itu stadion yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang yang dipakai sebagai home base-nya Persita itu berada di wilayah Kota Tangerang. Iya. Ya. Nah, ada beberapa miss dan juga kejadian-kejadian yang akhirnya diputuskan oleh MUI Kota Tangerang bahwa tidak boleh ada lagi pagelaran sepak bola di Kota Tangerang profesional karena memang setiap pertandingan apalagi Persita lawan Persikota itu derby Jadi yang memang diharapkan, luar biasa itu. Jadi akhirnya karena ada keputusan tersebut kami mengalah, kami menjadi tim musafir. Bayangkan main di Liga Premier, di Liga Satunya Indonesia, Liga Super, tapi kita harus sewa tempat di mana-mana. Kemudian masalah supporter juga untuk bantu kita support di daerah-daerah tersebut agak susah. Akhirnya kami memilih berkecimpung di Liga 2 terlebih dahulu. Sampai kita memiliki stadion yang layak untuk di Liga 1. Nah, jadi memang agak panjang juga tuh cerita musafir ini, 8 tahun musafir, kemudian
Sebelum 8 tahun musafir juga kita sudah turun naik karena memang dikelola oleh perusahaan, tidak lagi ada APBD dan itu menjadi tantangan. Sementara di kita industri sepak bola baru berkembang Ya. dan tidak bisa menjadi industri murni karena pemasukan dari tiket, dari merchandise itu sangat-sangat minim sekali. Tidak bisa menutupi. Kita mengandalkan sponsor juga, jadi harus cari sponsor yang benar-benar mau membantu dan berkorban untuk Persita. Itu kan repot juga. Benar-benar. Jadi akhirnya ya kita melihat sayang juga potensi Firman, dia juga punya waktu berkarir kan pendek. Ya sudahlah kalau ada tawaran lebih mahal ya udah silakan Firman pergi, Arif pergi, Ilham pergi, ya sudah. Kita mengelola apa yang kita punya. Dan sampai hari ini Persita masih seperti itu. Ya, jadi kita target kita bertahan di Liga 1 sambil membangun infrastruktur. Dalam perjalanan mudah-mudahan infrastruktur berkembang, tim berkembang, nah barulah kita bisa berbicara untuk yang lebih lagi. Tapi paling tidak inti kami sekarang pun kita mencoba menjadi batu loncatan untuk pemain-pemain muda. Ya. Bukan saja dari Tangerang tapi juga dari Indonesia yang lainnya. Si Edo sekarang main di Edo di Rans, ya, tapi masih sama-sama daerah Bapak berarti ya Pak ya? ya ada Kasim kemarin Ya. kan, ada macam-macam. Kasimutan, si Ada Kasim. Nur Hadianto yang kemarin bikin Depan. PACE 2 Ya. yang di Arema. Nah itu kan Samsul Arifin yang sebelumnya juga main di Persita. Banyak sekali yang sempat bermain membela kita. Kemudian karena kita lihat ini dunia profesional ya sudah. Pernah nggak Pak diukur? Ya. Karena kan banyak sekali yang memang ingin menaikkan awareness kota ataupun juga provinsi gitu dengan klub sepak bola gitu. Ya. Kalau di Kabupaten Tangerang sendiri dengan Persita seperti Ya. itu pernah ada nggak Pak wacana ngobrolin itu seberapa kuatnya brand perspektif image dan Tangerang. image orang tuh terhadap dua area dan juga satu klub sepak bola? Gitu. Di 2010 kalau nggak salah itu waktu masih ada Persita Persikota itu memang brand awareness Persita dan Persikota terhadap sumbangsinya kepada promosi daerah Ya, itu sangat itu dia. tinggi sekali. Tinggi Pak. Sangat tinggi sekali. Nah kita ini kan baru ya kita hitung 2 tahun lah ya di Liga 1 ya karena tahun pertama itu kan kepukul COVID. Betul. Jadi Nonton nggak bisa. brand image ini yang memang dibangun. Tapi kalau untuk di Banten, untuk di dunia sepak bola, orang udah tahu Persita itu punya Kabupaten Tangerang, Persikota ini punya Kota Tangerang. Jadi musim ini rencananya di level prestasi apa? Kita mencoba jadi kalau dilihat skemanya sekarang ini masih berbasis kepada pembinaan pemain-pemain muda dicampur dengan yang senior. Ya. Begitu juga dengan tambahan pemain asingnya. Jadi memang skema kita masih menjadi tim untuk pembinaan. Bonusnya kalau bisa 5 besar, apalagi syukur-syukur bisa juara gitu. Ya, itu dia. Tapi paling tidak kita punya target, punya visi misi bahwa ini Persita. Nanti pada waktunya ketika infrastruktur semua sudah jadi dan infrastruktur ini bisa menghasilkan income buat perusahaan pemegang Persita, pada saatnya kita akan besar dengan sendirinya. Dengan pondasi bisnis yang kuat. Tetap Jadi, ada unsur fondasi harus ada ya. Harus Pak? ada unsur fondasi Harus ada bisnis. ya. Mau ngapain sekarang spending 60 miliar, Ya. 70 miliar tapi kita nggak punya stadion. Ya. Tapi kita nggak punya infrastruktur yang lain. Ya, dan kita mencoba jati diri kita ya ini, bukan yang big spender. Jadi ya kita mencoba seefektif efisien mungkin dan membangun dunia sepak bola melalui pembinaan. Nah ini kan berpengaruh banget Man dari Ya. penyuplai pemain nanti kan. Iya, betul. Dari pembinaan usia dini gitu bahwa lu kan hidup di era saat itu yang tadi diceritain juga kan Iya. bahwa dulu ada bantuan dana dari daerah segala Iya. macam. Ya, betul. Selalu bilang kalau pegang klub tuh rugi kalau yang baru-baru mulai itu. Nah sekarang harus pemikirannya kan harus juga ada bisnisnya. Persis. SSB bagaimana untuk menghidupinya? Iya, SSB itu kan ada pengembangan pemain muda. Pemain muda dari satu SSB itu dan nantinya mereka bisa progres bermain di Liga Utama. Kan sudah ada FIFA dan kita juga tahu dulu bahwa ada dana kompensasi training. Wih, betul. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Ya kan, Harus itu kan ada itu. sama-sama kita kan. Yoi. Ada kompensasi training dari tim profesional ke tim amatir. Yang Nah, tim amatir itu berlomba-lomba untuk menciptakan pemain yang dibutuhkan sehingga bisa
ada promosi mereka ke tim utama, menciptakan pemain ke tim utama sehingga tim utama itu bisa menghidupkan si akademi tersebut. Ya. Nah, ini yang sedang dibangun. Jadi garis besarnya itu kami sedang membangun fondasi di bawah, aturan-aturan yang di bawah termasuk legalitas si pemain-pemain tersebut. Betul dikata Pak Jaki bahwa ada database pemain. Sehingga yang di bawah ini enggak saling bertengkar. Oh, ini pemain saya, ini pemain saya. Maka mereka harus terdata. Jadi kami data dari satu klub ada berapa siswa di sana pembinaannya. Kalau hanya 30-20 kami tidak mengizinkan mereka sebagai akademi. Ya. Terdaftar sebagai akademi. Tapi 50 oke, kamu ada akademi yang berjenjang. Akademi berjenjang itu kan Persita mempunyai tahun ini misal ada Elite Pro, Ya. U16, bahkan U14, 16, 18, bahkan 20 yang akan dibuat oleh LIB nantinya. Bayangkan sekali atau satu tahun itu dia ada 5 tim yang harus disiapkan oleh tim Persita sendiri. Maka butuh yang Pak Jaki katakan bahwa support dari sponsorship juga itu ada. Nah, belum Suratin. Suratin itu dia juga ada 3 kategori. Ada usia 13, usia 15 dan usia 17. Nah, hal tersebut itu dia kan harus dikombine. Sehingga pembibitan ini tertata rapi. Dan mereka terstruktur sehingga Persita dari step by step mereka mendapatkan satu generasi-generasi yang saya nggak perlu beli pemain mahal-mahal, saya pakai generasi yang ada. Dan aset daerah. Aset daerah. Itu yang dibuat oleh Persita saat sekarang ini pemikirannya adalah 50-50. Pemain yang pengalaman dan pemain untuk promosi. Ya kalau Bang Valen katakan tadi ada yang di klub-klub Liga 1, itu harus berterima kasih ke development yang dibuat oleh Persita. Ternyata Persita tahun kemarin dengan pemain-pemain tersebut ada yang tertarik. Oh dengan iya, pemain. banyak kemarin. Itu kan pasti ada pemasukan kompensasi juga buat si Persita Cuma sendiri. memang sayangnya durasi kontrak di kita belum seperti luar negeri. Ya. Jadi itu juga yang harus diperbaiki dan dibenahi di dunia profesional sepak bola kita. Jadi betul kata Firman bahwa kami juga bertanggung jawab memberikan insentif kepada klub-klub tadi, pensuplai Persita U14. Jadi di Tangerang Junior League itu, di TJL, itu ada kelompok umur 13. Ini khusus Tangerang kan Pak? Tangerang, khusus Tangerang Kabupaten. Kabupaten. Kemudian ada umur 15 dan umur 17. Ini adalah tempat pembibitan untuk elit pro-nya Persita di kelompok umur 14 nantinya. Oke. Yang dari 13, kemudian yang 15 menjadi yang 16, dan yang 17 yang menjadi 18. Bahkan ada U20 dan U21-nya. Nah ini jenjang karir ini membuat Persita itu memiliki aset stok banyak ya untuk cadangan pemain-pemain generasi berikutnya. Kita akan sangat berbangga sekali, banyak sekali pemain muda Persita itu yang kemudian main di klub-klub lain. Apalagi bisa mendapatkan gaji atau kontrak yang luar biasa. Buat kita itu juga suatu kebanggaan. Nggak perlu harus main di Persita. Tapi kalau Persita udah punya duit kan akan lebih baik lagi main di Persita. Kita juga paham kok. Cuma memang tadi Persita itu biasa. Jadi juniornya di Persita udah muter lang-lang buana mau pensiun balik lagi Persita. Habis itu nanti pensiunnya di Persita. Gak ada masalah. Itu juga membuat nama Persita selalu terjaga sebagai klub pensuplai pemain-pemain sepak bola. Berarti hubungan dengan Persita Pak Jaki udah berapa tahun nih? Wah dari saya muda ya. Ya enggak berarti Dari bener-bener. Kita bicara yang masih liga, masih sponsornya rokok segala macem. Dari itu tuh udah Pak? Udah dari kecil udah. Oh jadi udah tahu lah ya sepak bola A sampai Z. Sampai makanya tadi ya udah kita bangun dari pembinaan. Iya. Berarti manajer timnas lah Pak ya? Kapan? Dulu pernah jadi asisten manajer yang Asian Games di Doha. Oh yang Doha. 2006. Budi Sudarsono ya? Bukan sama sama Bambang Nurdiansyah. Itu Coach pemainnya Banur. ada Bobby, Ferry Rotin Sulu. Oh angkatannya. Angkatannya yang Hamka masih Hamzah. main sekarang si yang di Persija tuh Tony Sucipto. Tony Toncip. Sucipto. Terus Jajang Mulyana. itu anak di Bali itu dia. Iya makanya. Oh gitu Pak? Itu anak buah kita semua lagi Oh dulu, iya, Pak. 2000. Termasuk Irfan Bahdim.
Ya, sempat. Dulu masih umur 16 Persita dulu tahun latihan. kali dia. Terus minta orang tuanya pengen masukin dia ke timnas, ya sudah. Saya pertama kali menghubungi orang tuanya, mengundang, kemudian bicara di sana. Ya sudah ikut, tapi tidak terdapat di dalam list pemain. Karena memang dia kan tinggalnya di Belanda. Termasuk Irfan Bahdim. Orang lama ini. Hah? Baru tahu kan? Tahu semua ini kalau Dan begitu. saya pernah jadi esko di zaman KSPI sama Pak Nyala Mataili. Oh, Pak Jadi Nyala ketika Mataliti. ada dua, ada Pak Johar dan Betul, Pak Pak Nyala. Nyala. Nah, waktu itu tujuan saya adalah menjadikan satu lagi PSSI ini. Iya, iya. Setelah PSSI ini jadi satu, ya sudah, Ya, saya keluar. Keluar. Selesai lagi. Ini dulu Urusin punya Tangerang aja. kisah sama Pak Nyala nih, Pak. Bapak juga. Kisah yang baik tentunya. Akhirnya sepak bola kita jadi satu lagi. Nah, itu itulah. yang paling Itu benar, yang kan? paling penting. Itu yang paling penting kan. Ya. Jangan sampai Jangan dualisme lagi, ada dualisme dua aja. liga lagi, Iya. ada. Aduh, Pemain juga memilih timnas mana ini kan Iya, akhirnya pusing sekarang kan? kita alhamdulillah dikucilkan jadi dari satu. dunia internasional kan Iya, konyol. Kan? Iya kan. Tapi menurut Bapak, Pak, ini saya pertanyaan di luar skrip, Pak ya. Ya. Karena Bapak kan ternyata bola banget. Lihat udah tahu bola begini, Pak, lebih susah ngurus daerah apa ngurus bola kira-kira, Pak? Karena saya lihat orang ngurus bola juga susah bener, Pak. Kalau Bapak melihat Tensinya berbeda. nah, tensinya. gimana itu, Pak? Kayaknya mendingan ngurus daerah. Ngurus daerah kan, bener kan? Ngurus bola, Pak, saya ikut 4 periode. Udah, akhirnya saya presenter aja dah. Tapi tetap amanah Bang Valen. Ya, Persita harus tetap ada. Nah. Kata Oh, Bapak. iya, itu Kayaknya kan, pasti. bukan kata Pak Oh, bapaknya Pak iya, Jaki, betul. tetap Persita harus Harus ada. Tapi ternyata lebih mending ngurus daerah ya, Pak. ya Persita nanti sudah ada yang ngurus. Sudah ada yang ngurus ya. Kita support Persita Iya, iya. untuk terus terjaga. Mendingan gitu ya, Pak. Iya. Ngurus supportnya supportnya bukan dari sisi dalamnya doang, Pak ya. Dari luar Harus dari juga. luar. Iya. Terima kasih Pak Baik. Zaki selaku Bupati Kabupaten Tangerang untuk ngobrol-ngobrol dengan saya, sebuah kehormatan. Mungkin ntar diajak-ajak Pak boleh Pak ya. 28. Kita pasti undang Valen ke Pasti. Tangerang ya, Wan ya. 28 lapangan, ada satu lagi 29 lumayan. Ya, ada adu tepok, ada Adu tepok, bener Pak. Saya siap semua olahraga Pak, kecuali catur ya Pak. Agak nggak jalan otak saya. Firman Utina hari ini sebagai legend Thank you, Persita. Bro. Terima kasih. Kolaborasi, kerja keras dan tak pernah menyerah. Ya. Dan didasari oleh rasa cinta olahraga adalah kunci membangun industri olahraga. Olahraga untuk hidup, maka hidupilah olahraga. Demikian episode kita kali ini. Jangan lupa follow media sosialnya Si Today News. Saya Valentino Simanjuntak. Sampai jumpa. Makasih Pak. Ayo, makasih. Makasih. Bang Firman, makasih Bang Firman.